mau jelasin ke teman-teman mengenai ekosistem buatan yaitu kolam untuk memenuhi salah satu tugas kami tentang ekologi tanaman. So, di sini kita akan menjelaskan mengenai komponen abiotik, biotik, jaring-jaring makanan dan juga rantai makanan. So, ikutin terus ya. Ayo. Kakak, boleh jelasin tentang komponen abiotik, Kakak? Komponen abiotik adalah komponen atau unsur yang tidak hidup yang ada dalam suatu ekosistem. Komponen ini tidak bernyawa dan sangat berperan penting dalam kehidupan organisme. Oh iya sih, apa aja sih Kakak faktor abiotik ini? Oh, kamu kepo ya? Iya. Faktor abiotik. Faktor abiotik itu ada air. Seperti ini contohnya, saya sedang mancing. Air itu berperan dalam kelangsungan hidup organisme atau makhluk hidup yang ada di sini seperti ikan dan tanaman-tanaman yang ada di dalam air ini. Yang kedua itu ada matahari. Matahari ini berperan penting untuk tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitaran kolam ini. Yang keempat itu selanjutnya itu ada tanah atau lumpur yang ada di permukaan. Dia itu berperan untuk menyimpan unsur hara untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di air ini seperti tumbuhan tadi contohnya. Dan yang kelima itu ada kelembapan. Kelembapan itu berpengaruh untuk kelangsungan hidup organisme-organisme yang ada di sini. Sudah itu saja Kakak? Ya. Tidak ada lagi? Tidak. Terima kasih Kakak. Iya. Kakak boleh lihat ke kamera dulu Kakak. Oke, jadi itu saja faktor abiotik yang berada di sekitaran kolam ini. Selanjutnya mari kita tanya ke pengunjung lain mengenai faktor biotik yang berada di kolam ini. Ayo. Kakak, boleh jelasin tentang komponen biotik Kakak? Komponen biotik adalah seluruh makhluk hidup yang ada di sekitaran kolam. Boleh jelasin apa saja contohnya Kakak? Contoh dari komponen biotik itu adalah ikan-ikan yang ada pada kolam, terus tumbuhan-tumbuhan yang liar yang ada pada sekitaran kolam, dan ada juga lumut yang ada pada kolam, terus ada belalang, kupu-kupu. Jangan aja nih Kak. Maaf ya Kak, Gak apa-apa Kakak. baru mulai masuk kamera. Gak apa-apa Kakak. Aku juga kakaknya lucu banget. Ayo Kakak, apa lagi Kakak? Sebenarnya dia nggak terlalu nampak sekitar sini, tapi yang umumnya aja ya yang saya bilang. Jadi di sekitaran kolam ini ada kupu-kupu, belalang, ada kayaknya itu aja Kak. Makasih ya Kakak. Apakah ada lagi Kakak? Kayaknya itu aja deh Kak. Oke Kakak, makasih Oke, Kakak. Gimana Kakak? Boleh lihat ke kamera dulu Kakak? Oh ya, bayar 50 ya. Oh ya. Oke, jadi itu saja faktor biotik yang ada di kolam ini. Selanjutnya mari kita tanya-tanya seputar mengenai rantai makanan. Ayo. Tuh. Kakak, boleh tanya-tanya tentang ekosistem di kolam ini Kakak? Apa itu dek? Apa itu rantai makanan Kakak? Rantai makanan itu merupakan suatu urutan peristiwa, itu proses makan dan dimakan suatu makhluk hidup pada suatu ekosistem. Boleh tahu apa saja contohnya Kakak? Contohnya itu rantai makanan yang ada di kolam ikan ini. Itu ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, terus pengurai. Ada lagi Kakak? Untuk produsen itu ada seperti fitoplankton atau tumbuhan air, terus konsumen tingkat 1 itu ada larva atau serangga atau tumbuhan air lah. Terus yang ketiga itu ada konsumen tingkat 2, itu seperti ikan-ikan kecil yang makan konsumen tingkat 1. Terus yang keempat itu ada konsumen tingkat 3, yaitu ikan besar seperti gurame, ikan lele, ikan besar lah pokoknya. Itu makan konsumen tingkat 2. Terus yang terakhir itu konsumen pengurai. Oke. Pengurai itu merupakan organisme seperti bakteri atau jamur yang mengurai zat-zat sisa yang ada pada makhluk hidup yang ada di kolam. Oke, boleh tahu Kakak contoh aplikasinya dalam kolam ini Kakak, urutannya? Urutannya ya. Ya. Yang pertama itu produsen dimakan konsumen tingkat 1. Bukan Kakak, maksudnya kayak contoh ininya Kakak, makhluk hidupnya Kakak. Untuk yang pertama itu ada fitoplankton atau tumbuhan air, itu dimakan oleh serangga kecil atau hewan air lah. Terus hewan air ini dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil ini dimakan oleh ikan besar seperti ikan lele tadi, ikan lele atau gurame atau ikan apalah itu. Terus ikan besar ini kalau mati itu diuraikan oleh dekomposer, terus itu menjadi balik lagi ke pertama itu jadi
produsen. Oh, oke, terima kasih kakak. Kakak boleh lihat ke kameranya kakak? Oh iya, ada kamera ya? Iya, oke, itu saja dari salah satu pengunjung di kolam ini. Selanjutnya mari kita tanya-tanya ke pengunjung lain. Ayo. Mari kita cari pengunjung lain untuk bertanya tentang jaring-jaring makanan. Let's go. Kakak. Iya, Kakak, boleh aku tanya-tanya tentang jaringan makanan kakak? Sorry kakak, aku Sebentar lagi saja sibuk banget kakak. soalnya, Kakak sebentar Maaf, saja. Kak, maaf, 5 Kak. menit saja kakak. Sebentar saja Oke, kakak. Boleh baiklah, kakak. Kakak. Kakaknya baik banget. Kakak boleh aku tanya kakak jaringan makanan apa saja yang ada di sekitaran kolam ini kakak? Sebelumnya boleh baca aja nggak kak? Soalnya kurang tahu juga. Oh, oke, boleh kakak. Jaring-jaring makanan yang terdapat pada ekosistem kolam ialah yang pertama yaitu tingkat trofik sebagai produsen yang berperan sebagai penyedia energi utama yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Sebagai contohnya ialah alga, lumut dan tanaman air lainnya seperti ecing gondok. Yang kedua itu tingkat trofik ialah konsumen primer yang kelompok ini mendapatkan energi langsung dengan memakan produsen seperti siput dan keong yang membersihkan lumut yang menempel pada dinding empang atau batang tanaman. Tingkat trofik yang ketiga ialah konsumen sekunder. Disinilah jaring-jaring mulai menjadi kompleks karena mereka memakan lebih dari satu jenis makanan seperti ikan-ikan kecil. Yang terakhir yaitu pengurai makanan atau dekomposer, berperan sebagai pendaur ulang yang dapat memecah limbah organik menjadi unsur hara kakak. Itu saja kakak? Iya kakak. Oke, terima kasih kakak. Oke. Kakaknya baik banget. Iya. Oke kakak, boleh kita say Oke. ke dalam kamera dulu kakak? Oh. Oke, itu saja guys mengenai jaringan makanan yang ada di kolam berikut. Bye bye. Bye-bye. Ayo. Oh, udah terekam anjir. Kamera depan. Keren banget apa baru. Please film apa? Enggak kaya malah. Oke, selanjutnya kita